있을 거라고. 이 여자가 없었으면. 그래도 Halo guys, selamat datang di Nice Movie. Aku doakan kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film drama Korea berjudul Grid 2022. Menceritakan sekelompok orang yang memburu sosok misterius yang dikenal dengan nama The Ghost. Para individu dari lembaga pemerintah harus bekerja sama untuk mengungkap kebenaran di balik The Ghost yang sekarang terlibat dalam kasus pembunuhan. Setelah 24 tahun menciptakan sistem grid untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran, The Ghost muncul kembali sebagai kaki tangan seorang pembunuh bayaran. Apakah alasannya dan siapakah sosok The Ghost yang sebenarnya? Sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar di tahun 2005, di mana bumi terancam oleh sebuah fenomena ruang angkasa yang sangat dahsyat. Kejadian ini menimbulkan beragam rumor dan salah satunya soal kemungkinan kehidupan manusia akan berakhir atau kiamat. Menurut para ahli, ledakan itu dapat merusak atmosfer, sistem komunikasi, pemadaman listrik, dan bencana serius lainnya. Sebuah badan milik pemerintah bersusah payah untuk mengaktifkan sistem grid, yaitu sebuah perisai yang diciptakan untuk melindungi manusia dari angin matahari yang berpotensi membunuh bahkan mengancam keselamatan umat manusia. Di sisi lain, anak laki-laki bernama Kim Se-ha terlihat ketakutan dan berusaha menghubungi ibunya, namun ponselnya tidak berfungsi. Lalu ada anak perempuan bernama Jung Se-byok yang berusaha menyelamatkan diri dari fenomena luar angkasa tersebut bersama teman-teman di sekolahnya. Sementara itu, sistem grid mengalami sedikit masalah. Namun, hal itu dapat diatasi tepat sebelum angin matahari menerjang bumi. 부자님 성공입니다. 100% 가동입니다. 호주, 케냐, 브라질까지. Setelah peristiwa tahun 2005, kita kembali ke masa sekarang, tepatnya di tahun 2021, di mana Kim Se-ha sudah besar dan bekerja sebagai pegawai biro administrasi. Ia mampir ke sebuah minimarket membeli kantong sampah, lalu kembali ke mobil. 수고하세요. Ketika hendak pergi, Kim menemukan bekas darah di tangannya dan merasa curiga dengan kasir yang melayaninya tadi. Kim kembali ke dalam memeriksanya dan tak sengaja menemukan mayat si pemilik minimarket sudah berlumuran darah. Kim melaporkan hal itu ke polisi dan tidak lama kemudian kepolisian Songjae datang ke lokasi dan langsung melakukan olah TKP. Jung Se-byok yang bekerja sebagai detektif ditugaskan untuk memecahkan kasus pembunuhan tersebut. Sementara Kim sebagai saksi turut membantu penyelidikan dengan kemampuan membaca gerakan bibir. Dari rekaman CCTV, terungkap identitas pelaku bernama Kim Min-ok, seorang pembunuh berantai yang hidup sebatang kara sejak kecil dan tidak memiliki saudara ataupun teman. Sesampainya di rumah, Kim segera mengemas sampah, lalu menemani ibunya yang sudah terbaring di tempat tidur. Sebenarnya, Kim memiliki seorang pembantu, namun ia lebih memilih meluangkan waktu untuk merawat ibunya, satu-satunya keluarga yang dimiliki. Media memberitakan bahwa motif dari pembunuhan itu bukanlah aksi balas dendam atau perampokan, melainkan kejahatan spontan. Polisi juga sudah mengetahui tempat persembunyian Min-ok dan sementara dilakukan pengintaian. Di tempat kerja, Kim memiliki rekan bernama Song Hyo-jin, sosok pria dengan ekspresi dingin, sulit ditebak namun menyimpan banyak rahasia. Ada Nona Che, sosok wanita imut, cantik, dan polos, serta pimpinan biro administrasi bernama Ibu Choi. Seperti biasa, mereka bekerja dengan semangat.
Kim sangat dekat dengan Ibu Choi, bahkan sempat membersihkan kotak sampah dan membukakan pintu. Di samping itu, Kim juga mencari tahu mengenai kasus pembunuhan yang ditangani Jung Se-byok. Di sisi lain, tim kepolisian menggerebek gedung yang diduga menjadi tempat persembunyian Minok. Dalam penelusuran, tim berhasil menemukan jejak pelaku yang berusaha kabur melalui jendela. Pengejaran terus berlanjut sampai atap gedung, namun tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan pelaku, seolah menghilang begitu saja. Secara tidak sengaja, Jung menemukan Minok bersembunyi di bawah mobil dan langsung menodongkan pistol. Namun, tiba-tiba muncul sosok misterius yang membantu Minok melarikan diri. Jung tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan sosok itu menghilang di depan mata. Dan satu-satunya yang menjadi petunjuk adalah sehelai rambut dari topi yang tertinggal. Jung berusaha mengidentifikasi dan mengungkap siapakah sebenarnya sosok misterius itu dan kenapa bisa menghilang dalam sekejap. Sementara itu, Kim juga mengamati berita terbaru dari kasus tersebut dan menyampaikannya pada Ibu Choi. Mereka meyakini bahwa sosok yang dilihat Jung Se-byok adalah The Ghost, pendiri sistem grid. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa The Ghost muncul kembali setelah 24 tahun menghilang? Sepertinya hal ini merupakan masalah serius. Ternyata Biro Administrasi juga sudah lama memburu sosok The Ghost. Mereka lalu mendatangi kantor polisi dan mengambil alih penyelidikan secara paksa. Namun Jung Se-byok tidak di sana. Ia lebih dulu pergi ke badan forensik untuk mengecek hasil DNA rambut milik The Ghost. Bu Choi memerintahkan Kim untuk mengambil barang bukti itu sebelum pihak lain mengetahuinya. Bahkan Kim dan Yo Jin sendiri tidak diperbolehkan untuk melihatnya. Menurut dokter forensik, DNA itu tidak wajar dan banyak kejanggalan, tidak seperti DNA pada umumnya. Jung semakin bingung, bahkan dengan luka di tangannya saat melawan The Ghost. 전신의 뼈가 다 조금씩 끊긴 상태라. Dalam perjalanan pulang, Kim mengikutinya dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Kim meminta secara paksa dokumen itu. Awalnya Jung menolak karena itu bukanlah kewenangan Biro Administrasi, namun akhirnya ia menyerahkannya. 얘긴 들었는데 문 여세요. 감사합니다. Saking rahasianya, Kim sampai mendatangi dokter forensik dan menghapus semua data analisis yang tersimpan. Di sisi lain, terlihat Minok mulai kelaparan hingga mencuri uang milik pekerja di sana. Namun, tiba-tiba sosok The Ghost muncul di depannya. Ia semakin ketakutan dan berusaha menghindar. Rupanya ia sempat melihat The Ghost menghilang. Petinggi Biro juga menaruh perhatian lebih dan berusaha mengumpulkan bukti-bukti terkait keberadaan The Ghost. Sosok yang mereka kejar selama 2 dekade terakhir dan semua bukti itu disimpan di lantai 13. Meskipun Kim terlihat patuh dengan Biro Administrasi, namun sebenarnya Kim punya tujuan tersendiri. Secara diam-diam, ia bergerak di balik layar mengumpulkan bukti dan petunjuk soal wanita itu. Bahkan, Kim berusaha mencari sidik jari Ibu Choi agar bisa masuk ke lantai 13. Itulah sebabnya ia sangat rajin membersihkan tempat sampah Ibu Choi, namun sejauh ini belum membuahkan hasil. Kim juga turun langsung ke lapangan tanpa status sebagai karyawan Biro Administrasi. Dalam salah satu penyelidikan, Kim bertemu dengan sosok yang diduga The Ghost, di mana ia mengeluarkan pisau sambil menangis. Sepertinya memiliki dendam masa lalu yang belum tuntas. 그러니까
사라져 버리면 되니까. Namun ternyata itu adalah Jung Se-byok yang juga mengumpulkan bukti-bukti untuk menjawab rasa penasarannya. Ketika ditanya apakah Kim mengenal atau pernah melihat The Ghost sebelumnya, ia mengatakan tidak tahu. 아니요. 전에처럼. Menurut cerita pemilik warung, Minok sering makan di sana dan tak menduga kalau dia bersembunyi di lantai 2 gedung itu. Jung lalu memberikan kartu nama agar melaporkannya jika melihat keberadaan pelaku. Tak lupa mereka memuji masakan si nenek dan Kim mengirimkan detail laporan Jung yang dihapus oleh Biro Administrasi. 어쩌다 사람 찾는 쪽이 된 거예요? Terlihat, The Ghost mendatangi kafe dan membeli banyak sekali kue, lalu memakannya dengan lahap. Kalau dipikir-pikir, The Ghost adalah sosok hantu, tapi kenapa bisa makan seperti manusia? Apakah dia manusia dari masa lalu yang berjalan melintasi waktu? Saat itu, The Ghost mendapat berita bahwa akan terjadi penggelapan uang, dan ia berhasil mengambil koper uang tersebut tanpa ketahuan. Setelah mencari tahu, Kim akhirnya menemukan fakta bahwa Jung sangat ahli soal biopsi, yaitu pencocokan jaringan tubuh melalui sidik jari. Sementara itu, Ibu Choi menyerahkan penyelidikan itu kepada Biro Investigasi yang dianggap ahli di bidangnya. Namun Kim menolak dengan tegas dan memaksa Ibu Choi membuat tim investigasi sendiri jika masih menganggap mereka adalah pengikut setia. 지금 당장 저희 팀이 단독으로 현장 지휘를. 그렇게 힘들게 찾았는데 우리가 무슨 일을 하는 건지 말씀해 주셔야 되는 거. 앞으로도 계속 그럴 거야. Singkat cerita, Ibu Choi memberikan izin dan memerintahkan untuk mencari jejak The Ghost sebelum menghilang, serta mencari tahu masa lalu Minok dan hubungannya dengan The Ghost. Semuanya pun bersiap-siap melanjutkan penyelidikan. Saat itu, Kim menemui Ibu Choi dengan maksud meminta maaf atas kelancangannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Di sini, Kim memegang tangan Ibu Choi dengan botol minuman. Tidak lama kemudian, Ibu Choi pergi bersama Yojin dan Nona Che, sementara Kim tetap di kantor. Sepertinya, Kim merencanakan sesuatu dan hendak memasuki ruangan Ibu Choi. Sementara itu, Ibu Choi mendapat pesan bahwa ada seseorang yang memasuki ruangannya. Seketika ia kembali dan mendapati Kim di sana. Apa ya tujuan Kim memasuki ruangan itu tanpa sepengetahuan Ibu Choi? Yang jelas melanggar aturan. Nah, penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tapi untuk episode 3 dan 4 kita akan bahas di video part 2. Oke guys, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.